Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Bincang Bulu, konten terbaru dari Sportase mengenai bulu tangkis. Soal ini masih sama gue Dimas dan Saya Raya. oke, setelah kemarin kita bikin preview ya Kak buat Indonesia Open yang dengan mepet dan ternyata ini belum selesai, kita udah langsung bikin lagi nih. Udah langsung habis. Habis karena memang situasi hasil kondisinya emang agak mengkhawatirkan di hasil ini. Sebenarnya nggak habis sih, masih sisa Masih satu, ada. Sabareja. Cuman kan dia atlet non Non-platnas. Nah, ada sesuatu yang lebih besar yang mengkhawatirkan lah kalau mungkin menurut kita nih. Yaitu adalah 9 wakil yang lolos Olimpiade tapi sudah gugur sejak babak awal. Awal itu dari Jojo ya, Jonathan. Jojo Ginting itu di babak pertama, juga campuran ada Rinovita juga di babak pertama, Aprifadia juga di babak pertama, terus Aprifadia tadi kedua Grego di perempat final kemarin, dan sekarang sudah di semifinal. Sampai tek ini tuh semifinal dan mungkin besok final tuh udah tidak ada wakil Indonesia. Ini mungkin apa ya? Mengkhawatirkan ya Kak kalau ngeliat kita dengan Olimpik sudah sebulan mungkin, sisa sebulan, dan mungkin juga ini turnamen terakhir karena kemarin konfirmasi dari PBSI mereka Olimpiade ini nggak akan berangkat ke Australia, jadi fokus ke Olimpiade. Nah Kak, kalau ngeliat gimana nih Kak? Seberapa mengkhawatirkan hasil ini nih buat ke depan? Cukup mengkhawatirkan banget karena memang sejak awal kan PBSI memang menurunkan 6 wakil yang lolos Olimpiade ini kan buat pemanasan mereka ya, betul. 1 bulan sebelum Olimpiade. Tapi yang terjadi justru sebaliknya nih, mereka kayak kurang memanfaatkan nih, Dim. Padahal ini kan super 1000 ya, artinya dari secara ranking poin untuk menentukan seeded tuh besar sekali. Tapi yang terjadi justru mereka kalah di babak-babak awal, dan itu adalah yang merupakan atlet-atlet andalan dari PBSI sendiri. Ya kita bisa ambil contoh dari Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting di tunggal putra. Mereka sebenarnya digadang-gadang, dan kalau teman-teman ngelihat video sebelumnya kan kita prediksi mereka cukup percaya diri ya, bisa juara gitu, karena dari drawing sendiri cukup mulus ya. Ya khususnya memang untuk gak sulit-sulit banget khususnya Jonathan. Ya. Tapi yang terjadi mereka angkat koper dari sejak babak pertama. Khusus Jonathan, dia kan lawannya tuh Leong Junhao dari Malaysia. Itu sebenarnya lawan yang harusnya bisa diantisipasi atau diatasi lah sama Jonathan, mengingat Jonathan itu dari segi pengalaman, ranking di atas kertas dia cukup oke ya. Betul. Cuman kemarin ekspektasi dia ternyata sangat tinggi bisa memenangkan pertandingan itu, yang akhirnya ekspektasi itu yang jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ketika di lapangan dia kayak merasa tertekan, dengan ambisinya untuk bisa wah gampang nih bisa lolos sampai ke babak-babak selanjutnya. Dan ternyata usut punya usut, Jonathan sendiri punya misi di Indonesia Open ini, dia ingin menempati seeded kedua. Kalau sekarang ketiga ya? Untuk sekarang itu ya ketiga. Dia ketiga dengan 91. Nah dan emang sebenarnya kemungkinan peluangnya akan lebih buat naik ya, karena kan Victor Axelsen yang kita tahu sekarang ada di atas tuh kan absen. Nah sebenarnya mungkin emang benar sih, andai kata Jonathan bisa melaju jauh bahkan juara, itu peluang buat seeded pertama itu bukan sesuatu yang nggak mungkin kan. Iya, betul. Tapi nyatanya malah jadi bumerang sendiri buat dia, malah dia jadi kayak tertekan sendiri sama ekspektasinya sendiri. Itu sama yang terjadi dengan Anthony Ginting. Betul. Dia merasa banyak melakukan error ya, tidak bisa keluar dari permainan dari Kenta Nishimoto yang bisa dibilang ya sama-sama punya pengalaman sebenarnya. Ya, tapi Ginting kalah waktu kemarin tuh di babak pertama setelah berjuang 3 game nih, 17-21. Dia menang dulu nih di game pertama 21-17, terus kemudian di 2 game berikutnya tuh dia kalah 11-21, 8-21 gitu. Nah, dari sebenarnya ya Dim ya, dari 6 wakil itu yang lumayan nih, yang oke banget pencapaiannya itu Gregoria Mariska. Betul, malah Grego yang di luar prediksi ya. Betul. Mungkin ya kita mengira dia bisa
Ya sesuai lah ya. Waktu itu kita juga bilang minimal perempat final dan bahkan semifinal kan ketemu dan ternyata memang sayangnya kemarin di perempat final tuh udah kalah dari Wang Ji ya. Wang Ji yang sekarang ini dia sebenarnya melawan Han Seong tapi dia juga kalah ya Wang Ji, nggak bisa ke babak selanjutnya. Grego ini sebenarnya juga peluangnya gede, tapi kita sih mikirnya karena dia waktu abis dari Singapura itu kan sempat sakit ya engkelnya ya. Iya, betul. Kita udah mikir, waduh kayaknya nih sulit nih, tapi ternyata dia dibantah melaju, ya, langsung. dibantah langsung, melaju paling jauh. Kemudian dan Georgie juga dia bilang nggak ada kaitan sama kaki sendiri kan, walaupun pas katanya dia sempat ada gestur megang kaki itu bilang biar tambah semangat. Nah, berarti emang benar-benar nggak ada cedera masalah sekali. Yang masalahnya itu dia adalah ekspektasi dia sendiri ya, lagi-lagi ingin melaju jauh, tapi ternyata malah sebaliknya. Nggak bisa, artinya dia nggak bisa mengatasi mental yang ada pada dalam dirinya sendiri. Itu sih sebenarnya jadi masalah besar ya ketika atlet itu masih bermasalah dengan pikirannya dan mental, karena bisa dibilang Olimpiade itu cukup apa ya, atmosfernya tekanan beda sih pasti, tekanannya beda tekanan dengan semua itu beda. turnamen yang biasanya event itu kejuaraan dunia itu beda banget sama Olimpiade. Betul. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu kayaknya cukup riskan dan mencemaskan sekali. Iya banget sih, karena dengan apalagi dengan waktu sebulan ya mungkin dengan begini ya. Itu untuk Grego. Di ganda putra itu ada Fajarian ya Kak, yang sebenarnya dari awal juga sebenarnya kalau secara ranking mungkin Fajri menang, unggul. Tapi secara head to head ini yang sama Leo Daniel itu kan terakhir 3-0 ya, nggak pernah menang, dan kemarin akhirnya kejadian juga nggak bisa menang, dan Fajarian sendiri mengakui bahwa emang belum nemu, kayak kasarnya belum nemu ya resep buat ngalahin Leo Daniel ini. Makanya tersisih juga di babak pertama ya. Ini gimana Kak kalau ngeliat buat di Olimpik Fajarian? Kan kalahnya bisa dibilang nih faktor dari rekan sendiri ya. Sebenarnya sama aja sih sama teman-teman yang lain gitu yang udah lolos Olimpiade. Menjadi faktor penting juga kesiapan. Even itu kita melawan teman sendiri harusnya bisa, karena kita sama-sama sudah tahu. Terus latihannya pun mereka kan bareng, artinya secara kekuatan mereka udah sama-sama tahu. Tinggal gimana kesiapan mereka ketika di lapangan. Gitu. Itu sih sebenarnya kuncinya. Gitu. Dan sayangnya belum bisa mungkin dimanfaatkan dengan baik oleh Fajarian sendiri. Lalu di ganda putri ini ada Aprifadia yang lebih baik sedikit tapi langsung terhenti di babak kedua ya. Dan kalahnya itu dari wakil Thailand ya. Jongkolpan Kititarakul sama Rawinda Prajongjai itu yang sebenarnya kalau di secara head to head secara statistik di atas kertas itu bukan hal yang langsung sulit banget lah buat Aprifadia ngalahin, tapi nyatanya hasil malah Aprifadia yang harus tersingkir. Kalau Aprifadia tuh sebenarnya kan dia bilang masalahnya adalah konsistensi. Konsistensi yang dia maksud tuh kadang-kadang ketika mereka unggul, mereka tuh kadang kurang bisa mempertahankannya. Jadi ketika udah misalnya unggul 5-6 poin, tapi setelah itu mereka ngedrop lagi kayak gitu. Itu sih masalahnya. Jadi tidak bisa mempertahankan keunggulan ketika sudah leading gitu. Padahal itu menjadi faktor ya. Kan kalau misalkan main itu kita leading duluan itu sebenarnya udah bagus. Betul. Tapi untuk mempertahankan itu yang memang kadang-kadang sulit gitu. Makanya kadang-kadang suka karena mungkin mereka lengah kali ya, ketika udah leading, masih 5-6 poin lagi nih gitu. Harusnya sih tidak bisa, tidak boleh lah kayak gitu. Harus tancap gas sejak awal sampai akhir, sampai poin terakhir selesai ya udah. Ya semoga aja itu bisa terus diperbaiki lah ke depan buat Prifadia ini dengan sebulan. Lalu buat di ganda campuran itu ada Rinovita yang juga di babak pertama ya, mereka itu kalah dari wakil Taiwan, yang Pongshan Huling Fang. Ini juga nggak diduga juga ya bisa secepat itu gitu. Katanya Rino sampai nangis tuh, Dim. Nah itu kalau kemarin ya, kalau kemarin kita lihat sih kan mereka awal tuh dengan
Haksiar dulu wawancara. Nah setelah itu tiba-tiba Rinov itu langsung cabut, nggak melayani media yang umumnya ya, media umum, dan akhirnya hanya si Pita aja yang menjawab. Itu pun juga jawaban Pita agak kelihatan agak kecewanya, agak sebelnya karena kekalahan ini. Itu kalau dari kemarin tuh preskon pas laga ngomong apa Kak? Mungkin kalau Pita sendiri Dari kesiapannya sih sebenarnya kan siap kan mereka ya. Iya. Cuman kan kembali lagi kalau misalkan dia bisa aja itu mempengaruhi mental nggak sih, Din? Nah, itu juga salah Soalnya satu Rinov kekhawatiran ini kita pernah sih. loh Mental mentalnya breakdown ya waktu mental itu. breakdown waktu itu, dan itu sempat menjadi pembicaraan umum. Iya. Sampai PBSI juga turun tangan buat menyelesaikan dari kondisi mental si Rinov itu sendiri. Ini juga mencemaskan ketika nanti di Olimpiade untuk hal-hal yang kayak gitu tuh berkaitan dengan psikis dari si atletnya ya. Itu harus segera dibenahi mumpung ada waktu 1 bulan lagi menjelang Olimpiade ini. Nah, berkaca tadi nih Dim, kan teman-teman, maksudnya teman-teman yang udah lolos Olimpiade itu gugur di babak awal. Iya. Dibandingkan, kalau kita membandingkan dengan skuad Cina nih teman-teman, sampai final ini Cina itu bisa dikatakan sudah meloloskan 4 wakil. Tapi di 4 wakil itu dari ganda campuran, ganda putri, dan tunggal putri. Nah, peluang Cina sendiri bisa meloloskan satu lagi itu di tunggal putra ya, karena Li Shifeng itu akan berjumpa dengan si Yuki. Sedang berlangsung. Kalau di saat ini ya, saat ini itu sedang berlangsung lagi rubber. Oh, kayaknya si Yuki yang lolos karena saat ini 14-9, cukup jauh di rubber. Berarti ini kalau lolos akan jadi wakil ke 5 ya, wakil kelima Cina, dan bahkan bukan tidak mungkin bertambah karena mereka masih punya 1 ganda putra ya. Iya. Itu Liang Weikeng dan Wang Chang, ini salah satu ganda putra unggulan Cina bahkan dunia yang kemarin pas di Resto Olimpik ditutup itu dia yang paling atas ya. Dan sekarang itu di kedua. Si Weikeng tuh ya kedua. Kalah dari Rangki Reddy dan Seti ya. Ya, yang di Indonesia Open ini absen. Ini juga peluangnya buat ke final cukup ada ya, karena mengingat mereka ini nanti akan menghadapi Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen nih dari Denmark yang juga andalan Denmark yang buat lolos Olimpik. Itu 6. Kalau ngelihat hasil final di final Indonesia Open ini semuanya didominasi oleh Cina. Ini luar biasa sekali ya. Ya, betul. Masalahnya yang Cina-Cina ini merupakan wakil-wakil yang juga lolos ke Olimpiade. Satu-satunya yang tidak itu Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Itu juga mereka sebelumnya mengalahkan Huang Doping dan pasangannya ya. Dengan hasil ini ya akan menjadi tantangan besar bagi pemain-pemain Indonesia. Padahal kalau misalnya kita melihat ya dari pembicara dengan Chen Yufei terakhir tadi setelah pertandingan itu Chen Yufei sendiri bilang bahwa sebenarnya hasil Indonesia Open ini dia tidak terlalu memusingkan gitu, apakah dia mau menjadi juara atau enggak, karena Indonesia Open ini sebagai bagian dari persiapan dia Olimpiade. Dia tuh lebih fokus gimana nih supaya bisa dapat picknya justru di Olimpiade. Berbeda dengan hasil kita ya. Iya, dan sebenarnya kurang. Dan Juve ini juga dia ini kan gold medalis Tokyo kan ya. Maksudnya sudah dapat emas tapi sampai sekarang masih benar-benar masih memikirkan utama Olimpik. Kayaknya buat ambisinya emas kedua itu hal yang buat seorang Juve sendiri kan berarti di mata kita wah ini pemain hebat banget kan. Dengan motivasinya pun masih ada walaupun dia udah punya emas, udah di usia yang muda. Ini sama kejadiannya sama Chen Jia-Yifan. Nah, betul. Dia juga bahwa walaupun sebenarnya mereka juga lolos final, sebenarnya candaannya si Chen Qingcheng ya. Chen Jia-Yifan tuh sebenarnya buat masuk final atau juara di Indonesia Open ini karena
hadiahnya besar. Mereka lebih memikirkan itu ya. Ya, nggak salah memang. Karena Tidak salah satu salah yang sih, terbesar Kak. ya, Iya, Super 1000 ini. 1,3 juta Iya, dolar. kurang. Lumayan lah buat mereka jalan-jalan. Tapi ya, dan dia sendiri juga nggak masalah ya hasil ini. Karena ya memang mereka pernah juara dari 2018 dan ya udah kayak sering lah buat juara. Dan mereka motivasinya lebih besar loh untuk Olimpiade. Karena itu kemarin itu kan mereka kalah ya dari Betul, yang dari Grecia Pri di dan final. mereka jadi runner up, makanya mereka lebih memfokuskan bagaimana nih Olimpiade ini yang di Paris ini memang waktunya buat mereka gitu. Nyampe peaknya ya. Benar sekali. Dan ini kalau misalkan ngelihat ya dari hasil final ini ya, semuanya itu merupakan atlet-atlet yang lolos Olimpiade. Nggak hanya Cina, ada An Seong juga sama Baek Hana Lee So-hee, itu dari Korea Selatan. Jadi belum ada nih wakil-wakil dari negara lain yang lolos Olimpiade untuk menempati di final Indonesia Open kali ini. Paling kalau negara lain peluangnya itu di Denmark ya ini karena tadi ganda putra bisa ada Kim Astrup atau Anders Antonsen. Antonsen ini di semifinal nih bakal ngelawan Kunlavut Phititharn dari Thailand yang juga Olimpian Thailand. Itu ya. Dan untuk ganda putra satu lagi itu wakil kita ya, Sabareza yang akan menghadapi Man Wei Chong dan Kai Won Tae dari Malaysia. Oke. Jadi ya dengan sisa waktu sebulan PBSI udah konfirmasi mereka nggak akan turun di Australia, berarti sisa sebulan ini akan fokuskan buat latihan-latihan. Menurut lu gimana Kak? Ideal nggak nih kalau buat 1 bulan pelatihan nih? Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau ya? Ini ya. Itu berarti lebih baik daripada dia ikut Australia yang mungkin bisa buat nambah. Dia ikut Australia itu kan cuman Super 300, bukan cuma sih sebenarnya, tapi memang levelnya kecil daripada Indonesia Open. Super 300 artinya secara poin juga nggak mendongkrak buat seeded juga. Akan lebih baik teman-teman yang udah lolos Olimpiade ini lebih memfokuskan secara terpusat gitu latihan. Dan memang dari PBSI sendiri sudah bilang akan ada simulasi di internal mereka sendiri ya untuk bisa menyiapkan mungkin dari segi psikis, teknik kalau memang masih ada yang kurang, fisik, dan konsistensi dari setiap permainan mereka. Ya harapan kita sih ya bisa meneruskan tradisi medali emas dari sektor manapun dengan 6 wakil ini, semoga bisa lah. Masih realistis ya Kak buat mendapatkan 1 emas? Masih kalau misalkan perbaikannya cepat diselesaikan dalam waktu 1 bulan ini. Ya kita doa aja semoga nggak terulang kejadian 2012 yang kita nggak punya emas sama sekali dari bulu tangkis bahkan Indonesia. Jadi ya itu dulu pembahasan kita dari soal Olimpik ini dari bulu tangkis. Mungkin next kita akan bahas lebih detail soal Indonesia Open ya Kak. Yang hasilnya juga bisa dibilang sekarang kita berharap 1 wakil sama Sabareza yang semoga aja bisa ke final dan juara lah ya terbaik. Oke, sekian dulu untuk hari ini kawan-kawan Sportasa semuanya. Jangan lupa buat subscribe Sportasa Official dan Instagramnya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye. Jangan lupa buat kawan-kawan tonton juga konten-konten Sportasa lainnya. Ada bincang volley dan juga bincang bola. Ini salah satu 2 konten terbaik juga ya dari Sportasa. So nantikan aja. Tiap hari pantengin terus channel Sportasa Official. Thank you. Udah kan?